Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulanda dengan NIM 20141201. Di sini saya akan membuat video 3 tugas praktek PPI dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Kurniawan ME. Baik, video yang pertama di sini saya akan menjelaskan kemampuan menjadi imam, makmum, masbuk. Yang pertama di sini adalah yang harus kita ketahui, imam adalah seseorang yang memimpin saat kita melakukan sholat. Di sini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Ada 6 hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan sesuai situasi makmum dan tempat sholatnya. Dan yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan syarat yang terakhir adalah sunnah bagi imam menyaringkan suara. Tujuannya agar makmum bisa fokus dan mengikuti imam. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Al-Wadi'ah karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat. Apa aja? Yaitu yang pertama, orang tersebut yang menjadi imam adalah orang Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, harus laki-laki. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Yang keenam, bagus bacaan dan rukunnya. Yang ketujuh, bukan makmum atau disepakati 3 mazhab. Yang kedelapan, selamat, sehat atau tidak sakit, serta tidak ujur. Dan yang ke-10, lidahnya fasih dalam mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum masbuk. Di sini ada 6 hal yang perlu diketahui oleh makmum masbuk. Yang pertama, mengikuti imam dengan segala pekerjaannya. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam sesuai dengan anjuran imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat, artinya tidak terpisah tempat satu dan tempat lainnya. Yang kelima, tempat berdirinya makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Harus makmum itu berada di belakang imam. Dan yang terakhir, susunan makmum. Di sini kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaknya ia berdiri di sebelah kiri imam lagi. Sesudah ia takbir, imam hendaknya maju ke depan atau kedua makmum itu sama-sama mundur ke belakang. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui oleh makmum. Selanjutnya adalah masbuk. Apa sih itu masbuk? Masbuk itu merupakan orang yang tertinggal rakaat atau sebagian dari rakaat sholat atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaknya ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberikan salam. Jadi ketika kita masbuk, setelah imam memberikan salam, kita harus berdiri untuk melanjutkan sholat kita. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram dalam sholat. Di sini yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sholat jama', sholat qashar, dan sholat jama' qashar.
Yang pertama adalah sholat jamak. Apa sih itu sholat jamak? Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah seperti sholat zuhur dengan asar. Selanjutnya sholat maghrib dengan isya. Prakteknya adalah yang disebut sebagai jamak takdim dan ada juga yang disebut dengan jamak takhir. Kita menggunakan contoh dengan cara pertama yaitu jamak takdim. Ketika kita menjamak sholat menggunakan jamak takdim, misalkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya adalah sebagai adalah sholat zuhur dan sholat asar, yaitu niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Niatnya seperti usolli fardo zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Begitulah niat untuk melakukan sholat jamak takdim di rakaat pertama. Atau di pilihan pertama. Selanjutnya adalah pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaan. Cara kedua yaitu jamak takhir. Sholat zuhur atau asar itu dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu isya. Artinya jamak takhir ini dilaksanakan di akhir. Jadi sholat yang didahului adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar misalnya. Cara melaksanakan sholat jamak takhir adalah dengan membaca niat jamak takhir pada takbiratul ihram, seperti niatnya usolli fardo asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a takhir lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Begitu. Itu merupakan salah satu contoh untuk melaksanakan sholat jamak takhir. Masuk ke sholat jamak qashar. Apa sih itu sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar itu adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Apakah sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa? Ya, sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa karena sholat maghrib dan subuh itu merupakan sholat yang tidak boleh dikosor atau itu merupakan sholat yang sudah ringkas. Ini adalah contoh lafadz niat dari sholat kasar. Usolli fardul asri rak'ataini fajron lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah yang terakhir, sholat jamak kasar. Ada beberapa ulama nih berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan kasar secara bersamaan. Prakteknya sama saja dengan bentuk jamak takdim, sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir. Tetapi jumlah rakaatnya dikasar atau diringkas. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja.
Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosor. Karena sholat jamak kosor itu dilakukan dua rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Seperti sholat jamak kosor ini tidak ada tasyahud awal. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun cara untuk melakukan sholat jamak qashar adalah seperti niat usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan oleh sholat asar 2 rakaat. Itu merupakan salah satu cara untuk sholat jamak qashar. Selanjutnya, poin ketiga di sini yang akan dibahas adalah tentang sujud tilawah atau sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Yang pertama yang akan dibahas adalah sujud tilawah. Apa sih itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu artinya sujud bacaan. Sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah seperti di sini ada 3. Di sini ada 4 maksudnya. Yang pertama itu niat, yang kedua itu takbiratul ihram, yang ketiga itu sujud dengan bacaan, dengan bacaan ayat sajadah, dan yang keempat memberi salam setelah duduk. Di sini jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai. Jadi ketika dalam sholat kita mendengarkan ayat sajadah, kita dianjurkan untuk sujud 1 kali dan berdiri lagi untuk meneruskan sholat jika ayat sebelumnya belum selesai dibaca. Dan selanjutnya adalah sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud yang terjadi dikarenakan lupa. Di sini ada 4 hal yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah kita kerjakan. Misalkan nih, kita sudah mengerjakan 2 rakaat, tapi ternyata kita telah mengerjakan 3 rakaat, tapi kita ragu. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan yang keempat, apabila kurang rakaat dan lupa. Cara melaksanakannya adalah sebelum salam. Orang yang salat melakukan sujud sebanyak 2 kali nih, sebagaimana sujud salat pada umumnya. Adapun lafaz ketika kita sujud sahwi yaitu membaca subhanaman la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah yang terakhir tentang sujud syukur. Sebelumnya, apa sih itu sujud syukur? Sujud syukur itu artinya nih, sujud terima kasih kepada pendapatan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Misalkan kita mendapatkan juara atau kita terhindar dari musibah, kita melakukan sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah sunnah, sama seperti yang lainnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat, asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu.
Jadi sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja asalkan tempatnya suci dan kita boleh melakukannya tanpa wudhu. Dan melakukan sujud syukur ini tidak harus menghadap kiblat, tapi dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur kita atas apa yang telah kita dapatkan. Ini juga bisa bacaan tasbih atau seperti bacaan sholat pada sujud biasa. Dan yang ketiga, di sini menunjukkan sikap atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan saya tentang video 3 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.